Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 28 September 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tuhan Pemilik Kehidupan. Tuhan Pemilik Kehidupan. Firman Tuhan terambil dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar melihat dan menghargai bahwa kehidupan ini adalah milik Tuhan. Dan kami ingin mengembalikannya juga kepada sang pemiliknya. Karena kami bukanlah pemilik kehidupan ini, karena kehidupan pada akhirnya akan terkembali kepada sang pemiliknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan pemilik kehidupan. Ada satu kata-kata yang diucapkan oleh orang sombong, atau oleh orang yang tidak peduli, atau orang yang hidupnya sembarangan. Dia mengatakan, ini hidup saya, ini tangan saya, ini kaki-kaki saya, pikiran-pikiran saya, gimana gue aja, atau bagaimana saya saja. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jikalau sahabat seperjalanan pernah mendengarkan kata-kata tersebut dari orang lain, atau jangan-jangan sahabat seperjalanan sendiri pernah mengatakan, ini hidup saya, ini waktu-waktu saya, tangan dan kaki saya, bagaimana saya saja mengolahnya. Sahabat seperjalanan, kalimat yang diucapkan, yang disebutkan tadi adalah seakan-akan bahwa dialah sang pemilik kehidupan. Sehingga tidak boleh ada satupun pihak yang berhak mengatur dirinya. Mau memutuskan apa, mau berpikir apa, mau melangkah apa, bagaimana dia saja. Ini hidup aku, bukan hidupmu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita pernah mengucapkan kata-kata seperti demikian terucap lewat mulut kita, maka kita perlu mendengarkan akan bagian firman Tuhan ini. Sebetulnya siapa sang pemilik kehidupan itu? Apa yang firman Tuhan katakan dalam Roma 14 ayat yang ke-8? Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita ini tidak pernah memiliki apapun. Jadi kehidupan yang kita punya sebetulnya, sang pemilik kehidupan itu adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan tidak memberikan kehidupan kepada kita, kita tidak pernah akan menikmati yang namanya kehidupan di dalam dunia ini. Kalau Tuhan tidak berkenan kita ada di dalam dunia ini, terlahir ke dalam dunia ini, maka kita pun tidak pernah akan ada dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, satu kali saya melihat di sebuah ruangan ada seekor kucing, ibu kucing dengan anaknya 5. Karena itu di dalam gudang barang-barang tempat saya menyimpan. Karena barang yang bertumpuk sedemikian banyak tidak pernah terdengar sebelumnya. Lalu terdengar itu suara anak kucing yang seakan-akan banyak. Sewaktu dicari, ternyata di sudut di belakang daripada tumpukan buku itu ada induk kucing yang sudah beranak dengan 5 anak kucing. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, karena jendelanya itu saya buka supaya ada udara di dalamnya. Rupanya itu menjadi induk kucing itu melahirkan di ruang tempat gudang, tempat penyimpanan barang-barang saya. Sahabat seperjalanan, kalau kita bertanya, tatkala kucing itu kemudian sudah beranjak makin dewasa, dan kalau kucing itu bisa bicara, ini hidup saya, maka kita mengatakan, dari mana anak kucing itu? Anak kucing itu dari induknya. Kalau induk itu sewaktu masih kecil, dari mana induk kucing itu? Ya dari induknya lagi, dari ibunya. Susur menyusur. Pada akhirnya kita berada di dalam satu asal mula daripada seluruh penciptaan ini. Semuanya itu berasal dari Allah. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan binatang di darat, Allah menciptakan ikan-ikan di laut, Allah menciptakan burung-burung di udara, Allah menciptakan binatang-binatang yang ada di bawah tanah. Sahabat seperjalanan, maka apa yang firman Tuhan katakan, Tuhanlah pemilik kehidupan.
Kalau Tuhan adalah pemilik kehidupan, apa yang firman Tuhan katakan? Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik atau hidup, baik mati ataupun hidup, kita adalah milik Tuhan. Karena kita berasal daripada sumber Sang Pencipta, maka hidup kita pun adalah untuk Tuhan. Ada sebuah pertanyaan, mengapa untuk Tuhan? Kok Tuhan egois? Sesungguhnya apa yang kita lakukan untuk Tuhan adalah untuk dirimu sendiri. Untuk dirimu sendiri. Sahabat seperjalanan, orang sesombong-sombongnya punya handphone semahal apapun, iPhone yang terbaru sekalipun. Kemudian baterainya itu mendekati habis, maka perlu di-charger. Perlu kemudian ada kembali kapasitas listriknya itu perlu di-charger kembali. Kemudian kita sombong, tidak mau. Apa urusannya? Ini iPhone saya, ini gadget saya, tidak perlu listrik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fungsi daripada handphone itu tidak pernah bisa digunakan kembali. Artinya, kalau handphone yang sederhana, alat-alat listrik yang kita punya, laptop yang kita punya, komputer yang kita punya, kalau kemudian tidak terkontak dengan sumber listriknya, maka akan mati dan tidak pernah akan berfungsi kembali. Kalau kita menyadari bahwa sepanjang hari selama kita masih hidup, sampai saat ini sekian tahun, puluhan tahun, kita masih bisa bernafas, kita bisa berjalan karena Tuhan terus memberikan cas kepada kita, memberikan daya listrik kepada kita, agar tidak habis. Karena kenapa? Karena masih terkontak. Sewaktu terhubung pertama kali kita terlahir ke dalam dunia, sampai kita meninggal, kemudian kontak kehidupan dalam dunia ini akhirnya berakhir dan selesailah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, perlu kita sadari bahwa kita adalah dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Tuhanlah Sang pemilik kehidupan. Bagaimana kemudian respon kita? Maka firman Tuhan katakan, biarlah kita hidup untuk Tuhan. Dan kita mati pun mati untuk Tuhan. Sewaktu kita terkoneksi dengan Tuhan, maka semua kebaikan-kebaikan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Kita dapat kesehatan, kita dapat waktu. Seluruh organ-organ tubuh kita berfungsi dengan baik. Dari mata, dari telinga, dari mulut, dari kaki yang bisa berjalan, tangan yang bisa bekerja. Semua organ dalam yang ada dalam tubuh kita berfungsi dengan baik. Karena mengapa? Itu semuanya dari Tuhan. Ada saatnya kita akan diambil kehidupan itu dan kembali kepada Sang pemilik kehidupan. Kenapa bisa kembali kepada Sang pemilik kehidupan? Karena kita bukanlah pemilik kehidupan itu sendiri. Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Dan Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita hidup dengan baik-baik. Kita hidup untuk Tuhan, hidup di dalam ajaran-ajaran Tuhan, hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, jangan berbuat dosa. Muliakanlah Tuhan lewat kehidupanmu, kehidupan pribadimu, keluargamu, pekerjaanmu, dan dimanapun engkau berada. Ingatlah, Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih bagian firman Tuhan yang menyadarkan kami bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan, dan biarlah kami mempertanggungjawabkan hidup ini dengan menjalaninya dengan baik. Hamba-Mu berdoa bahwa sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingatlah Tuhanlah Sang pemilik kehidupan. Kita bukanlah pemilik kehidupan. Kita hanya menggunakan anugerah kehidupan yang dari Tuhan. Shalom.